Halo sobat belajar di rumah, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Oke, kembali lagi dengan kakak Farid yang hari ini kita akan bahas seputar materi geografi kelas 11. Nah, sobat belajar tahu gak sih bahwa dalam kependudukan ada istilah yang namanya piramida penduduk sobat belajar. Yang mana piramida penduduk itu disusun berdasarkan yang pertama, yaitu adalah rasio umur dari penduduk ya yang dikelompokkan. Misalnya kalau di gambar ini dikelompokkan dari 0 sampai 5, 5 sampai 9, 10 sampai 14 dan seterusnya. Nah, selain itu piramida penduduk juga disusun berdasarkan rasio jenis kelamin ya sobat belajar. Yang sebelah kiri ini biasanya melambangkan laki-laki, sementara yang sebelah kanan adalah populasi jumlah perempuan. Nah, tapi tahu gak sobat belajar bahwa dari piramida penduduk ini itu sebenarnya dibagi ke dalam 3 bagian. 3 bagiannya itu ada apa aja sih? Nah, ini dia sobat belajar ya. Jadi ada 2 bagian sebenarnya ya, yaitu ada non produktif dan produktif, yang mana dibagi 3 nih. Ada kelompok muda, kelompok produktif dan kelompok tua. Nah, pembagian kelompok ini rentang usianya berapa aja sih? Jadi yang pertama ya, kalau sobat belajar bisa lihat, yang pertama rentang usianya itu yang paling muda, yaitu 0 sampai dengan 14 tahun. Itu dikatakan sebagai kelompok usia muda atau kelompok yang masih belum produktif sobat belajar. Sementara seseorang yang dikatakan sudah memasuki usia produktif adalah seorang yang sudah masuk di usia 15 tahun sobat belajar. Jadi kalau sobat belajar di rumah nih umurnya sudah 15 tahun, maka sobat belajar bisa dikatakan bahwa sobat belajar sudah masuk dalam kategori kelompok penduduk yang produktif. Sementara kelompok penduduk yang sudah tidak produktif itu adalah kelompok dengan umur di atas 65 tahun sobat belajar. Nah, kenapa sih ini dibeda-bedakan gitu ya? Nah, kenapa ini dibeda-bedakan? Karena untuk mengetahui kira-kira dari total penduduk ini nanti kira-kira rasio ketergantungannya berapa ya? Atau orang yang produktif itu harus menanggung beban berapa banyak orang yang tidak produktif. Nah, di Indonesia sendiri ya sobat belajar ya, pada tahun 2015 sampai dengan 2019 ada 27,8 penduduk di Indonesia yang masuk dalam kategori usia produktif sobat belajar. Artinya kurang lebih hampir 50% atau setengah penduduk kita itu berada di usia 15 sampai 64 tahun. Nah, karena banyaknya jumlah produktif ini, maka Indonesia pada saat ini ya itu mendapatkan sebuah bonus yang kita sebut sebagai bonus demografi sobat belajar. Nah, bonus demografi itu apa? Bonus demografi adalah bonus di mana kondisi demografi kita itu lebih banyak jumlah penduduk yang produktif. Artinya rasio ketergantungannya nanti sangat rendah sobat belajar. Nah, kesempatan seperti ini tuh cuma datang satu kali aja sobat belajar. Dan kesempatan ini tuh sayang banget kalau untuk kita lewatkan gitu ya. Karena banyak banget contoh-contoh negara yang mana berhasil memanfaatkan momen-momen ini ya, momen-momen bonus demografi untuk meningkatkan status negara mereka. Contohnya misalnya Malaysia. Malaysia dulu negara berkembang, karena bonus demografi berhasil menjadi negara maju. Atau Jepang, pasca perang dunia mereka terpuruk karena bonus demografi akhirnya maju. Dan banyak lagi contoh-contoh negara yang berhasil menerapkan atau memanfaatkan dari bonus demografi ini untuk meningkatkan ya kualitas negara mereka. Maka sebab itu pilihannya 2 sobat belajar ya. Ketika kita berhadapan dengan bonus demografi adalah apakah kita gagal atau kita sukses. Kalau gagal, kita kemungkinan terjadi banyak pengangguran di mana-mana, orang-orang susah mencari kerja dan lain-lain, tingkat kriminalitas bisa tinggi. Sementara kalau berhasil, maka kualitas sumber daya manusia kita itu bakal sangat bagus gitu ya, bahkan sangat baik, kualitas pendidikan tinggi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini nih ya sobat belajar ya,
kakak ambil judul tema yaitu bonus demografi. Kita harus apa sobat belajar? Supaya apa? Supaya kita menjadi angkatan kerja yang mana kita bisa meningkatkan kualitas dari negara kita ya, yaitu Indonesia tercinta. Oke, itu dia sobat belajar. Hari ini kita akan belajar materi ini, dan oleh sebab itu sobat belajar jangan kemana-mana ya, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke sobat belajar, tadi kita udah sempat bahas di awal ya, yaitu tentang bonus demografi yang mana pilihannya cuma dua. Apakah kita berhasil atau gagal? Nah, kalau gagal tadi konsekuensi yang kita harus tanggung itu banyak banget. Dan untuk mencapai momen bonus demografi lagi mungkin waktunya sangat lama sobat belajar. Bisa mungkin ratusan tahun atau mungkin malah lebih buruknya ribuan tahun sobat belajar ya. Oleh sebab itu momen-momen sekarang nih ya sangat penting banget gitu ya untuk masa depan bangsa kita nih. Apakah kita akan melangkah lebih maju menjadi sebuah negara maju yang besar, atau malah kita malah semakin mundur sobat belajar karena kegagalan kita dalam memanfaatkan bonus demografi itu sendiri. Nah, menurut data BPS ya sobat belajar atau Badan Pusat Statistika menyebutkan bahwa jumlah penduduk yang usia kerja pada Februari 2019 itu sebanyak 196 juta jiwa sobat belajar. Bayangkan ya, sangat banyak. Di tahun yang sama ya, 2019, tercatat jumlah penduduk di Indonesia itu mencapai 267 juta. Jadi bayangkan ya, hampir kurang lebih 60%-an dari jumlah penduduk kita itu adalah usia-usia kerja sobat belajar. Yang mana usia kerja ini pastinya nanti akan meningkatkan pendapatan per kapita negara kita ya. Terus juga PDB kita naik dan lain sebagainya gitu ya. Penghasilan pajaknya juga otomatis jadi lebih besar karena semakin banyak orang yang berpenghasilan, semakin besar orang yang membayar pajak dan lain-lain gitu ya. Nah, ini adalah usia yang produktif gitu ya, usia kerja. Sementara kalau yang angkatan kerjanya sendiri sobat belajar itu ada di 136 juta gitu ya. Yang mana jumlah penduduk yang bekerja itu ada di kisaran 129 juta dan 6 juta lainnya ini masih dalam kondisi menganggur. Ini data 2019, tentunya datanya sudah berubah gitu ya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya bedanya maksud dari tenaga kerja dan angkatan kerja? Jadi istilah ini beda loh sobat belajar ya. Jadi ada istilah tenaga kerja, ada istilah angkatan kerja. Bedanya apa ya? Nah, bedanya seperti ini sobat belajar. Menurut International Labour Organization atau organisasi buruh internasional, organisasi ini mengelompokkan penduduk berdasarkan dua kelompok, yaitu kelompok dengan usia produktif dan kelompok usia non produktif. Yang tadi sudah kita sempat bahas ya. Yang mana kalau usia produktif itu adalah usia yang menginjak 15 sampai dengan 64 tahun. Sementara di luar dari kelompok itu maka dikatakan sebagai yang non produktif ya sobat belajar ya. Jadi ada dua nih. Jadi ada penduduk bukan usia kerja, yang mana tadi ya usianya ya, kalau yang bukan itu berarti 0 sampai 14 dan di atas 65. Sementara ada juga penduduk usia kerja atau penduduk produktif yang usianya itu 15 tahun sampai dengan 64. Nah, untuk Indonesia sendiri kita untuk undang-undang ketenaga kerjaan ya, kita masih mengadaptasi konsep produktif dan non produktifnya dari ILO ini sobat belajar gitu ya, yang mana pembagiannya seperti ini. Nah, untuk usia kerja sendiri itu nanti dibagi lagi sobat belajar. Dibagi menjadi apa? Dibagi menjadi ada tenaga kerja dan angkatan kerja gitu ya. Jadi gak semua orang yang berada di usia kerja itu adalah tenaga kerja sobat belajar. Sorry,
Gak semua tenaga kerja itu adalah angkatan kerja. Karena kenapa? Karena tenaga kerja itu adalah semua penduduk yang dalam usia kerja. Gitu ya. Jadi bisa dikatakan tenaga kerja itu adalah orang-orang atau penduduk yang umurnya rentang antara 15 sampai 64 tahun. Maka ini kita bisa katakan sebagai tenaga kerja. Nah, sementara kalau untuk angkatan kerja ya sobat belajar, untuk angkatan kerja itu adalah orang-orang yang usianya 15 sampai dengan 64 tahun yang mana memiliki pekerjaan. Ya, sobat belajar ya. Dan juga tidak memiliki pekerjaan. Jadi maksudnya gimana, Kak? Jadi kalau angkatan kerja tuh misalnya orang yang punya pekerjaan, misalnya guru, polisi, TNI, kemudian dokter dan lain-lain. Bahkan pengangguran, orang yang sedang mencari pekerjaan, orang yang sedang cuti kerja dan lain-lain itu masuk ke dalam kelompok angkatan kerja. Gitu ya. Nah, lalu yang bukan angkatan kerja yang siapa, Kak? Nah, contoh yang bukan angkatan kerja itu adalah sobat belajar di rumah. Nah, maksudnya gimana? Sobat belajar di rumah pasti umurnya rata-rata sudah 15 tahun ke atas ya. Yang mana ketika sobat belajar sudah masuk usia 15 tahun, tapi sementara sobat belajar bukan pencari kerja, bukan juga orang yang sedang bekerja, kemudian bukan juga orang yang sedang cuti kerja, tetapi sedang mengenyam pendidikan, maka sobat belajar bisa dimasukkan ke dalam kategori bukan angkatan kerja. Seperti itu. Jadi orang-orang yang di bukan angkatan kerja itu adalah orang-orang yang sedang sekolah, orang-orang yang sedang kuliah, dan orang-orang ibu rumah tangga dan lain-lain gitu ya. Yang mana dia bukan orang yang bekerja, orang yang cuti, dan orang yang sedang mencari kerja. Seperti itu sobat belajar, itu dikategorikan sebagai yang bukan angkatan kerja. Nah, dari sini sobat belajar bisa bedakan ya, apa yang dimaksud tenaga kerja dan apa yang dimaksud angkatan kerja. Jadi kalau tenaga kerja, selama dia sudah masuk umur produktif, maka dia disebut sebagai tenaga kerja. Tapi kalau dia sudah masuk usia produktif tetapi dia masih sekolah, maka dia disebutnya bukan angkatan kerja. Sementara angkatan kerja itu yang bekerja, cuti, dan menganggur. Nah, seperti itu ya sobat belajar ya. Oke, ini sobat belajar bisa lihat ya. Di sini ada data penduduk usia 15 tahun ke atas. Artinya usia yang sudah memasuki usia kerja atau tenaga kerja ya. Menurut jenis kegiatan utama. Nah, dari sini kita bisa lihat ya sobat belajar bahwa di sini dibagi atas dua ya. Ada yang angkatan kerja dan yang bukan angkatan kerja. Untuk totalnya sendiri penduduk usia kerja atau penduduk yang usianya 15 tahun ke atas itu ada di angka 190 juta sobat belajar. Yang mana 131 jutanya itu adalah angkatan kerja, sementara 59 jutanya adalah bukan angkatan kerja sobat belajar ya. Nah, sobat belajar posisinya di mana? Sobat belajar posisinya di sini nih. Di 15 jutanya ya. Gitu. Dan angka ini selalu bertambah sobat belajar. Kita bisa lihat di sini ada Februari 2017, 2018, 2019. Yang mana tiap tahun itu angkanya meningkat. Peningkatannya itu kurang lebih sebanyak 1,5% sobat belajar. Artinya 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan otomatis penduduk usia kerja kita semakin banyak. Ya. Maka kemungkinan angkatan kerja kita semakin banyak kalau kita bisa memanfaatkan momennya sobat belajar. Contohnya, kita bisa memperluas lapangan pekerjaan, kita bisa melakukan pelatihan ya supaya banyak orang nih yang punya skill, misalnya bisa skill jahit, bisa skill masak dan lain-lain gitu ya. Yang mana nantinya bisa masuk terserap ke kelompok angkatan kerja. Sementara kalau yang sekolah, yang mengurus rumah tangga itu nanti masuknya di sini. Nah, ini data terkait dengan kegiatannya ya sobat belajar yang tadi sudah dibagi atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, lalu bagaimana dengan tingkat pengangguran sesuai dengan
tingkat pendidikan sobat belajar. Jadi ya sobat belajar bisa dilihat bahwa yang tertinggi itu adalah yang banyak penganggurannya ya, itu adalah lulusan SMA, lulusan SMK, dan lulusan diploma 1, 2, dan 3 sobat belajar. Gitu ya. Jadi ternyata lulusan sekolah menengah itu paling banyak jumlah penganggurannya. Sementara orang dengan lulusan SD atau di bawahnya yang bahkan tidak pernah lulus sekolah, itu jumlah penganggurannya lebih sedikit sobat belajar. Gitu ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa biasanya ya orang-orang dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah itu cenderung tidak memilih-milih dalam bekerja. Ya. Jadi ketika ada kesempatan apapun itu pasti akan diambil. Entah itu dia berdagang, entah menjual sayur, entah bertani, entah berkebun, entah beternak, entah menjadi kuli bangunan, gitu ya, dan lain-lain. Selama ada kesempatan untuk mereka bekerja pasti diambil. Beda nih ya dengan kelompok-kelompok yang berada di tingkatan ini sobat belajar. Kelompok ini biasanya punya standar khusus. Atau ketika melamar di suatu pekerjaan tersebut, misalnya melamar sebagai buruh gitu ya, buruh di suatu pabrik, tapi dia lulusan universitas gitu ya. Sementara dia melamar di posisi buruh kasar gitu ya, buruh yang pekerjaan berat. Nah biasanya terjadi overqualified sobat belajar gitu ya, karena ketika HRD nih ya melihat CV, oh ini dari universitas, pasti dia kalau minta gaji sekian, minta fasilitas sekian, dan lain-lain. Oh kayaknya ini overqualified atau kualifikasinya terlalu tinggi untuk perusahaan kami, sehingga perusahaan tersebut tidak menerima. Nah kayak gitu sobat belajar. Jadi problem-problemnya tuh seperti itu. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan standar tingkat pendidikan yang lumayan tinggi, itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan pendidikan yang lebih rendah. Karena pendidikan yang lebih rendah tuh bisa masuk semua kualifikasi gitu ya, dan jumlahnya banyak. Nah kalau sobat belajar nih contohnya pengen lihat ya persentasenya, di sini bisa sobat belajar lihat bahwa angka tertinggi itu ada di pertanian sobat belajar. Hampir 30% gitu ya, sepertiga itu didominasi oleh orang-orang yang bekerja sebagai petani sobat belajar. Gitu ya. Berarti artinya make sense tuh dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa orang-orang yang lulusan SD, lulusan SMP, bahkan tidak sekolah, mereka tidak memilih dalam bekerja dan mau gitu ya bekerja di sektor pertanian gitu ya. Sementara kalau lulusan yang agak tinggi biasanya agak ada gengsi tersendiri, ataupun juga tadi karena overqualified. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa lulusan universitas, lulusan diploma itu banyak juga kok yang bisa jadi petani-petani modern gitu ya sobat belajar. Tapi kita bisa lihat di sini sektornya yang pertama pertanian, kemudian yang kedua itu ada perdagangan sobat belajar, gitu ya. Artinya perdagangan ini sebenarnya nggak perlu pendidikan yang tinggi ya sobat belajar, siapapun bisa berdagang. Yang penting dia bisa menghitung uang gitu ya, kemudian bisa mencari market, mencari pasar, kemudian mengenal produknya dan lain-lain gitu ya, yang sebenarnya pelajaran itu nggak harus kita sekolah pun bisa gitu ya. Dan yang ketiga itu ada industri pengolahan gitu ya, entah dia mengolah misalnya kayu dijadikan kursi, meja, dan lain-lain. Sementara ya kalau untuk yang kerjaan-kerjaan lain nih, misalnya untuk jasa pendidikan cuma 5%, untuk jasa kesehatan cuma 1,4%, artinya memang porsinya sangat sedikit. Dan itu menyebabkan tadi kelompok-kelompok yang pendidikannya lebih tinggi sulit mencari kerja karena memang kuota kerjanya sedikit. Gitu ya. Nah, kemudian masalah ketenaga kerjaan di Indonesia tuh ada apa aja ya? Kita coba lihat nih. Yang pertama, masalahnya itu terkait dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja sobat belajar. Semakin bertumbuhnya penduduk, otomatis semakin bertumbuhnya juga jumlah tenaga kerja. Kalau kita tidak mampu untuk menciptakan lapangan kerja yang luas, otomatis tenaga-tenaga kerja ini tidak mampu terserap sobat belajar. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pengangguran itu banyak ya sobat belajar. Gitu, pengangguran tinggi.
gitu. Yang akhirnya nanti jadi apa, karena ada desakan ekonomi, akhirnya orang mau gak mau berbuat nekat gitu ya, melakukan aksi kriminal, misalnya mencuri dan lain-lain sebagainya gitu ya. Karena tadi jumlah penduduk banyak, orang persaingan tuh sangat ketat dan sulit mendapatkan kerja dan lain-lain gitu ya. Jadi itu masalah yang pertama nih. Terus yang kedua, ada masalah kesempatan kerja sobat belajar gitu ya. Orang-orang karena tadi ya jumlahnya semakin banyak dan lain-lain, otomatis kesempatan kerjanya jadi semakin sedikit gitu ya. Make sense ya, kalau misalnya jumlah penduduknya misalkan katakanlah yang usia kerja tadi 190 juta, tapi kuota untuk pekerjaan misalkan katakanlah 150 juta, otomatis kan nanti ada 40 juta orang yang menganggur ya sobat belajar. Dan ini harus kita bina supaya orang-orang ini bisa menciptakan pekerjaannya sendiri gitu. Itu contoh ya sobat belajar. Jadi kita harus menciptakan kesempatan kerja seluas mungkin. Dan kemudian ada produktivitas tenaga kerja. Nah, masalah di Indonesia adalah produktivitas tenaga kerja kita masih rendah sobat belajar. Hal ini dipengaruhi karena tingkat pendidikan kita yang memang belum terlalu tinggi, sehingga keahlian kita di bidang tertentu itu masih rendah. Sementara perkembangan teknologi itu semakin berkembang dan kita ahlinya itu sedikit gitu ya. Jadi yang mampu mengoperasionalkan alat-alat tersebut itu sedikit. Akhirnya apa? Produktivitas kita juga jadi semakin sedikit. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah tadi, meningkatkan kualitas pendidikan, melakukan pembinaan ke masyarakat supaya masyarakat punya skill, punya keahlian di bidang tertentu, sehingga tadi produktivitas tenaga kerjanya jadi tinggi sobat belajar. Nah, kemudian apa hubungannya ya sama kelancaran sarana transportasi? Jadi ya, dalam geografi ada yang namanya teori konektivitas. Semakin tinggi nilai dari konektivitas, maka semakin mudah akses terhadap sesuatu atau terjadinya interaksi ruang. Nah, ini ya, semakin tinggi konektivitas maka semakin tinggi kesempatan kerja dan pendapatan ekonomi. Tentunya kakak bisa berani ngomong kayak gini itu bukan hasil dari opini kakak, tapi berdasarkan hasil beberapa penelitian sobat belajar. Contohnya ini ya sobat belajar, ada penelitian dari Kristianto tahun 2019. Itu penelitiannya di Desa Kolang di NTT, yang mana melihat bahwa transportasi itu memberikan pengaruh sekitar 47% terhadap pendapatan masyarakat sobat belajar. Gitu, artinya semakin lancar sarana transportasi kita, maka kesempatan kerja semakin luas. Dan juga pendapatan ekonomi masyarakat juga semakin baik gitu ya. Kemudian ada juga penelitian lain oleh Muthalib Abdul Aziz dan Ernawati dari UHO gitu ya, Universitas Halu Oleo, di penelitiannya di Konawe Utara, dan juga ada Heng Keng Hoin 2015 gitu ya dari Universitas Tadulako, penelitiannya di Poso, yang melihat bahwa ada gitu loh pengaruh dari sarana dan prasarana transportasi terhadap kesempatan kerja dan juga peningkatan pendapatan ekonomi sobat belajar. Nah, maka dari itu penting banget nih untuk suatu kota jika ingin berkembang, jika ingin menyerap tenaga kerja yang banyak, otomatis tingkatkanlah sarana dan prasarana transportasi. Karena tadi kalau sarana prasarana transportasi tinggi, interaksi antar ruang juga jadi semakin tinggi nantinya. Yang artinya nanti kesempatan kerja orang juga jadi semakin tinggi. Oke, itu tadi adalah materi seputar tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja, dan hubungannya dengan sarana transportasi sobat belajar. Nah, supaya kita lebih paham, sekarang kita coba bahas kuis ya sobat belajar ya. Oke, di sini ada kuis yang pertama nih. Yaitu setiap orang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Dari pertanyaan tersebut, ini apa nih sobat belajar? Pengertian dari apa nih? Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang. Kesempatan kerja? Bukan ya. Kalau kesempatan kerja itu berarti kesempatan tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angkatan kerja?
tenaga kerja atau bukan angkatan kerja atau ketenaga kerjaan. Ini juga bukan ya sobat belajar, ketenaga kerjaan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan tenaga kerja. Nah, jadi kita punya ini nih. Orang yang mampu melakukan pekerjaan. Gitu. Berarti jawabannya adalah C ya sobat belajar, yaitu tenaga kerja. Kalau angkatan kerja itu adalah orang yang benar mampu melakukan pekerjaan sendiri. Tapi pengertian ini adalah pengertian yang lebih umum gitu ya. Jadi dia tidak melihat apakah orang tersebut bekerja atau tidak bekerja gitu. Sementara kalau bukan angkatan kerja itu adalah tadi ya, orang yang sudah memasuki usia kerja tapi memang belum bekerja, misalnya kayak sobat belajar gitu ya, masih sekolah. Nah, itu bukan angkatan kerja. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jumlah angkatan kerja yang besar tidak selalu diiringi dengan kualitas SDM yang memadai. Nah, hal ini tentunya nanti akan berdampak besar ya pada dunia kerja nih. Di sini ada jumlah pengangguran yang besar di lulusan SMA gitu ya. Nah, untuk mengatasi kesempatan tersebut, kira-kira apa yang bisa kita lakukan sobat belajar? Kita lihat. Ada memperbanyak proyek, menyelenggarakan berbagai latihan kerja, kemudian meningkatkan fasilitas. Nah, kira-kira yang apa nih supaya lulusan-lulusan sekolah menengah bisa dapat kerja? Benar sobat belajar, jawabannya adalah ini ya sobat belajar. Menyelenggarakan latihan kerja. Gitu. Supaya apa? Supaya orang-orang ini, SDM-SDM kita itu punya keahlian untuk masuk ke dalam dunia kerja. Dan juga minimal-minimal mereka ketika sudah punya skill, sudah punya keahlian, mereka bisa membuat pekerjaan sendiri. Jadi nggak perlu bergantung pada lapangan pekerjaan, karena malah mereka yang menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, ini terakhir sobat belajar bisa coba analisis ya di rumah ya. Coba sobat belajar analisis di wilayah tinggal sobat belajar. Kebanyakan masyarakatnya kerja sebagai apa, kemudian ada SD apa sih yang bisa sobat belajar kelola, dan juga gimana nih sarana prasarana transportasi di sobat belajar. Kira-kira mendukung nggak ya untuk kesempatan kerja di wilayah sobat belajar? Oke, itu dia materi yang bisa kakak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.